warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Jovi Jetira Salsabila dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892150205. Pada video kali ini kembali lagi bersama aku nih yang akan menjawab beberapa pertanyaan terkait tentang pasar uang, pasar modal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 5 dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI, MM pada mata kuliah pasar uang, pasar modal. So, tolong simak baik-baik ya videonya sobat semua. Soal yang pertama adalah jelaskan tentang teori Keynes dan teori portofolio menurut pemahaman Anda. Menurut pemahamanku, teori Keynes yakni pada bagian pengeluaran total, Keynesianisme menekankan peran pengeluaran total dalam menentukan tingkat output dan pendapatan perekonomian. Menurut Keynes sendiri nih, output dan pendapatan ditentukan oleh jumlah pengeluaran agregat yang melibatkan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan saldo ekspor-impor. Selanjutnya dalam siklus bisnisnya, Keynes juga berpendapat nih bahwa perekonomian dapat mengalami fluktuasi dan ketidakstabilan karena ekspektasi bisnis yang tidak pasti. Pada masa ketidakpastian ini, investor dan pelaku bisnis mungkin menahan diri untuk melakukan investasi yang menyebabkan penurunan output dan kenaikan tingkat pengangguran. Lalu dalam intervensi pemerintah, Keynes memberikan usulan intervensi pemerintah untuk mengatasi depresi dan mengurangi ketidakpastian. Salah satu caranya yakni melalui kebijakan fiskal, yaitu dengan meningkatkan belanja publik dan mengurangi tarif pajak untuk mendorong pengeluaran agregat. Lalu pada permintaan uangnya, teori Keynes mencakup konsep permintaan uang yang dibagi menjadi 3 motif. Yang pertama itu ada transaksi, yang kedua berjaga-jaga, lalu yang ketiga spekulasi. Selanjutnya kita bahas teori Markowitz. Dalam hal diversifikasi dan risiko, menekankan pentingnya diversifikasi untuk mengurangi resiko investasi. Menurut Markowitz sendiri, sebagian besar resiko investasi dapat diatasi dengan menciptakan portofolio yang terdiri dari aset-aset dengan korelasi yang rendah ataupun negatif. Lalu, dalam hal efisiensi portofolionya, Markowitz memperkenalkan konsep efisiensi portofolio yang merujuk pada portofolio yang memberikan tingkat pengembalian tertinggi untuk tingkat risiko tertentu atau sebaliknya, memiliki risiko terendah untuk tingkat pengembalian tertentu. Selanjutnya dalam lingkaran efisiensinya, Markowitz memberikan gambaran lingkaran efisiensi yang menggambarkan hubungan antara risiko dan pengembalian. Portofolio yang berada di luar lingkaran efisiensi dianggap tidak efisien karena memberikan tingkat risiko tertentu tanpa tambahan ataupun pengembalian. Teori Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Markowitz juga memberikan landasan bagi teori CAPM yang mengkaji hubungan antara pengembalian aset dan risiko sistematis yang diukur oleh beta. Teori ini membantu investor menilai tingkat pengembalian yang diharapkan untuk risiko tertentu. Dari kedua teori tersebut memberikan pandangan yang berbeda.
namun relevan terkait dengan bagaimana perekonomian dapat dikelola dan bagaimana investor dapat mengelola risiko dalam pengembalian keputusan investasi mereka. Teori Keynes fokus pada tingkat pemerintah, pada tindakan pemerintah untuk mengatasi fluktuasi ekonomi, sedangkan teori portofolio Markowitz memberikan panduan bagi investor untuk mengelola risiko portofolio mereka. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan mengenai kritik terhadap time value of money dan perbedaan time value of money dan economic value of time. TVM sendiri atau time value money adalah konsep yang sangat penting dalam keuangan konvensional karena mengasumsikan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai yang sama dari uang di masa depan. Ini menjadi dasar untuk berbagai perhitungan keuangan seperti perencanaan inflasi, perhitungan bunga, dan evaluasi proyek. Dalam sistem keuangan konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, dan TVM menjadi alat untuk mengukur nilai waktu dari uang tersebut. Namun, dalam perspektif keuangan Islam, TVM telah dikritik karena terdapat perbedaan mendasar dalam pandangan terhadap uang. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar yang tidak memiliki nilai intrinsik dan bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan. Pandangan ini bertentangan dengan asumsi TVM yang memperlakukan uang sebagai komoditas yang bisa tumbuh nilainya dari waktu ke waktu. Konsep TVM juga dianggap subjektif dalam penilaiannya, karena mempertimbangkan preferensi individu terhadap nilai waktu uang. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong keadilan, kebersamaan, dan ketidaktergantungan pada keinginan individu. Di sisi lain, economic value of time menekankan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam dirinya sendiri, bukan hanya sebatas nilai yang terkait dengan uang. Ini mempertimbangkan bahwa penggunaan waktu dalam aktivitas ekonomi juga memiliki nilai, terlepas dari perhitungan nilai uang dari waktu ke waktu. Dalam konteks keuangan Islam, upaya telah dilakukan untuk mengembangkan alternatif konsep yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti konsep nilai waktu yang tidak hanya terfokus pada nilai uang, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai etis dan keadilan dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Intinya nih, perdebatan antara TVM dalam keuangan konvensional dan pandangan keuangan Islam menyoroti perbedaan dalam pemahaman terhadap nilai uang, peran waktu dalam ekonomi, dan penilaian terhadap aset keuangan, serta bagaimana sih mereka seharusnya diperlakukan dalam konteks keuangan. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan dan sebutkan masing-masing jenis strategi dari aktif strategi dan pasif strategi dalam investasi saham. Yang pertama kita bahas dulu tentang aktif strategi. Aktif strategi sendiri memiliki makna strategi investasi yang mengharuskan investor untuk secara aktif mengelola portofolionya. Investor yang menggunakan strategi ini akan melakukan analisis fundamental dan teknikal untuk mengidentifikasi saham-saham yang berpotensi memberikan hasil imbal yang lebih tinggi daripada pasar secara keseluruhan. Berikut adalah jenis dari strategi activity. Yang pertama adalah value investing, yang berfokus pada investasi pada saham undervalued, yakni saham yang harganya lebih rendah daripada nilai intrinsiknya.
Yang kedua ada broad based investing yang berfokus pada investasi pada saham yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga ada dividend investing yang berfokus pada investasi pada saham yang membagikan dividen secara rutin. Lalu yang terakhir ada technical analysis yang menggunakan analisis teknikal untuk memprediksi pergerakan saham. Selanjutnya adalah passive strategi. Passive strategi adalah strategi investasi yang mengharuskan investor untuk secara aktif mengikuti kinerja pasar. Investor yang menggunakan strategi ini akan berinvestasi pada indeks saham seperti IHSG, LQ45, atau IDX 30. Berikut adalah jenis strategi pasif. Yang pertama adalah index fund yang berinvestasi pada indeks saham tertentu dengan cara membeli seluruh saham-saham yang terdaftar dalam indeks tersebut. Lalu yang kedua ada ETF atau Exchange Traded Fund yang mirip dengan indeks fund, tetapi ETF dapat diperdagangkan di bursa efek. Berikut adalah perbedaan dari aktif strategi dan pasif strategi. Dalam karakteristik tujuannya, aktif strategi itu mengungguli kinerja pasar, sedangkan kalau pasif strategi itu mengikuti kinerja pasar. Lalu dalam hal frekuensi trading, aktif strategi itu lebih sering, sedangkan pasif strategi itu jarang. Lalu dalam biayanya, kalau aktif strategi lebih tinggi, sedangkan kalau pasif strategi lebih rendah. Untuk risikonya, aktif strategi lebih tinggi, lalu pasif strateginya lebih rendah. Dan keahlian yang dibutuhkannya itu aktif strategi lebih tinggi dan pasif strategi juga lebih rendah. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal dalam investasi saham. Yang pertama adalah analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan dan prospek perusahaan. Analisis fundamental dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, dan kondisi industri dan sektor terkait. Tujuan analisis fundamental adalah untuk menentukan nilai intrinzik suatu saham, yakni nilai yang seharusnya dimiliki oleh saham tersebut berdasarkan kinerja keuangan dan prospek perusahaan. Dengan mengetahui nilai intrinsik suatu saham, investor dapat menentukan apakah saham tersebut undervalued atau overvalued. Selanjutnya, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode analisis yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan data historis harga dan volume perdagangan. Analisis teknikal ini didasarkan pada asumsi bahwa harga saham di masa depan akan mengikuti pola yang sama dengan harga saham di masa lalu. Tujuan dari analisis teknikal adalah untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli ataupun menjual saham. Dengan melakukan analisis teknikal, investor dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan saham. Selanjutnya adalah perbedaan analisis fundamental dan analisis teknikal. Dalam hal objek analisisnya, analisis fundamental itu kinerja keuangannya dan prospek ke perusahaan, sedangkan kalau analisis teknikal itu dari data historis harga dan volume perdagangan. Untuk tujuannya, analisis fundamental itu menentukan nilai intrinsik saham, sedangkan teknikal memprediksi pergerakan harga saham.
lalu untuk periode analisis fundamental jangka panjang, sedangkan teknikal jangka pendek. Dan keahlian yang dibutuhkan itu fundamental tinggi, sedangkan teknikal sebaliknya yakni rendah. Selanjutnya nomor 5, jelaskan mengenai teori efisien market hipotesis dan hubungannya dengan random walk theory. Teori hipotesis pasar efisien atau dalam bahasa Inggris efficient market hypothesis. Efficient market hypothesis atau yang disingkat sebagai EMH adalah teori yang menyatakan bahwa harga instrumen keuangan mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk publik. Teori ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada bentuk lemah, from EMH, harga instrumen keuangan mencerminkan semua informasi histori harga. Selanjutnya yang kedua adalah bentuk semi lemah, semi from EMH, harga instrumen keuangan mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk publik, termasuk fundamental dan teknikal. Lalu yang ketiga ada bentuk kuat, transform EMH, harga instrumen keuangan mencerminkan semua informasi termasuk informasi orang dalam. Hubungan antara EMH dan random walk. Teori EMH dan random walk memiliki hubungan yang erat. Jika pasar keuangan efisien, maka harga instrumen keuangan akan mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dengan demikian, pergerakan harga instrumen keuangan akan bersifat acak dan tidak dapat diprediksi. Namun, ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasar keuangan tidak sepenuhnya efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan harga instrumen keuangan dapat diprediksi, setidaknya dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Teori EMH dan random walk adalah dua teori yang penting dalam keuangan. Teori ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pergerakan harga instrumen keuangan. Oke, sobatku semua, this is the ending from my presentation. Akhir kata, aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan ataupun penulisan serta kurangnya materi dalam presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Enjoy your day and have a good day.